Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan namanya kue putu vanila dengan menggunakan oven tangkring. Ini pas banget ya untuk ide jualan kurang lebih 4 ribuan. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Aku siapkan bahan topping yaitu krim susu, ada 100 ml susu cair, tambahkan 1 butir kuning telur. Di sini aku menggunakan susu UHT. Kemudian siapkan panci, masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Lalu aku tambahkan di sini dengan 1/4 sendok teh garam, lalu juga 1/4 sendok teh vanili bubuk. Nah, ini untuk mengentalkan aku siapkan 1 sendok makan maizena dan 1/4 gelas air. Nah, ini nanti fungsinya sebagai pengental. Oke, aduk terus ya susu hingga mendidih. Nah, di sini juga aku tambahkan gula pasir. Untuk gulanya ini sebanyak 2 sendok makan aja. Aduk terus hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, kemudian masukkan untuk larutan maizenanya. Masak terus hingga meletup-letup. Dan kalau sudah meletup-letup, matikan api kompor, dinginkan, kemudian terakhir masukkan ke dalam plastik segitiga. Oke, selanjutnya di sini aku akan siapkan untuk bahan yang lainnya. Aku siapkan bahan yang lain, ada 150 gram margarin. Ini aku letakkan di dalam wadah. Kemudian tambahkan 140 gram gula pasir. Akan aku mixer hingga margarinnya itu berwarna putih pucat ya. Kurang lebih 5-7 menitan. Menggunakan speed yang tinggi. Nah, setelah berubah warna menjadi putih pucat seperti ini, kemudian masukkan 3 butir telur. Ini aku menggunakan yang suhu ruang. Mixer kembali dengan menggunakan kecepatan maksimal atau kecepatan tinggi. Hingga tercampur rata kurang lebih 3-5 menitan. Selanjutnya aku masukkan bahan kering ya, ada 240 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang. Aku tambahkan dengan vanili setengah sendok teh. Lalu juga ini akan aku ayak seperti ini. Kemudian diaduk aja dengan menggunakan spatula hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian aku akan siapkan cetakannya ya. Cetakannya olesi dengan margarin. Kemudian kalau sudah, masukkan kurang lebih 2 sendok makan ke dalamnya. Lalu hentak-hentakkan ya supaya udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Buat kalian yang ingin mencari cetakan, silahkan kunjungi ke TikTok Rosita Susi ya. Nanti klik di keranjang kuning. Di sana banyak tersedia alat-alat baking maupun cetakan. Oke, setelah semuanya dimasukkan ke dalam cetakan seperti ini, kemudian akan aku semprotkan di bagian tengahnya dengan krim susu yang sudah kita buat tadi. Pastikan krim susunya sudah dingin ya. Ini sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga juga. Jadi masukkan atau letakkan tepat di bagian tengahnya.
Oke, karena prosesnya juga akan kita oven, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan masuk. Nah, di sini aku mengovennya dengan menggunakan oven tangkring. Untuk lama pengovenan selama 40 menit, penggunaan apinya gunakan api sedang cenderung kecil. Nah, setelah 30 menit pindahkan ya ke rak atas selama 10 menit. Jadi total untuk pengovenan yaitu 40 menit. Oke, setelah matang kemudian angkat lalu dinginkan. Nah, seperti ini hasilnya. Walaupun menggunakan oven tangkring juga tetap cantik ya untuk tampilannya. Ini jika pencahayaannya kurang, mohon maaf karena pas membuat video ini posisi mati lampu ya, jadinya agak sedikit mungkin kurang cerah ya untuk cahayanya. Nah, setelah didinginkan kemudian keluarkan dari cetakannya dan tampilannya sangat cantik ya. Walaupun ini hanya menggunakan cetakan sederhana, bahannya juga simple banget. Ini juga bisa ya dijadikan sebagai ide jualan untuk isian snack box. Nah, untuk yang ingin dijadikan ide jualan di suhu ruangan, snack ini bisa bertahan maksimal 3 hari, dan untuk harga jualnya kalian bisa jual kisaran di 3.000, 4.000 sampai 5.000 rupiah juga oke. Karena ini rasanya enak banget dan juga teksturnya itu sangat lembut. Itu silahkan aja dimasukkan ke dalam plastik OPP yang berukuran kurang lebih 10 kali 10 cm. Nah, supaya lebih cantik silahkan tambahkan stiker di bagian tengahnya. Oke, dan seperti ini ya untuk hasilnya. Sangat cantik sekali tampilannya dan juga warnanya ya. Nah, ini kalian juga bisa kemas dimasukkan ke dalam dus dengan isi 6 per dusnya. Tentunya juga akan lebih cantik ya. Oke, ini aku akan coba satu supaya kalian bisa melihat tekstur di bagian tengahnya. Seperti ini. Sangat lembut walaupun tanpa menggunakan bahan pelembut. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi kurang lebih 15. Seperti ini ya. Nah, untuk kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, mudah-mudahan bisa laris manis ya. Ini juga belum banyak yang jual tentunya. Biasanya kalau jual itu kue putu itu berwarna hijau ya, putu Belanda itu. Tapi ini aku bikin yang lain, jadi rasa vanila seperti itu. Jadi namanya kue putu vanila panggang atau oven. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualannya. Ini dari bahan pisang, namanya pia pisang. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Haluskan 500 gram pisang kepok ya, ini yang sudah benar-benar matang. Dengan manual aja bisa kalian menghaluskannya menggunakan sendok garpu dan hasilnya seperti ini. Setelah itu siapkan wajan, berikan 1 sendok makan margarin, masak dengan api yang sedang cenderung kecil ya hingga margarinnya meleleh. Lalu masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian tambahkan dengan bahan yang lainnya. Nah, di sini untuk penggunaannya aku tambahkan 100 gram kecup parut. Lalu supaya agak manis aku tambahkan dengan gula pasir
sebanyak 2 sendok makan aja, atau untuk tingkat kemanisannya nanti sesuaikan ya dengan selera kalian masing-masing. Masak terus hingga agak sedikit kalis ya untuk pisangnya ini, tidak berair. Ingat untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil. Oke, kalau sudah kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku siapkan bahan untuk kulit, ada 200 gram tepung terigu. Tambahkan juga 30 gram gula halus ya, ini dari gula pasir yang aku blender. Dicampur aja jadi satu. Lalu aku tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Dan juga aku tambahkan di sini dengan 80 gram margarin cair. Ini untuk margarinnya sudah suhu ruang ya, jangan panas dimasukkan. Tambahkan juga di sini perisa pandan supaya nanti berwarna hijau. Atau kalau tidak ada perisa bisa ditambahkan pewarna ya, pewarna hijau. Nah, aduk hingga tercampur rata. Tambahkan air kurang lebih 100 ml ya untuk takaran airnya. Jadi ini bisa dikurangi maupun ditambah, nanti sesuaikan dengan tekstur adonan yang kita bikin. Oke, selanjutnya uleni ya menggunakan tangan hingga tercampur rata warnanya dan juga teksturnya itu menjadi lembut seperti ini. Oke, setelah itu akan aku istirahatkan dengan ditutup rapat selama 15 menit. Setelah diistirahatkan selama 15 menit, kemudian akan aku bagi untuk adonan ini menjadi beberapa bagian dengan berat yang sama ya, masing-masing 20 gram. Jadi untuk adonan yang aku bikin ini menjadi 18 nantinya. Kemudian bikin bulatan-bulatan, lalu sisihkan terlebih dahulu. Nah, lakukan ya ke semua adonan hingga selesai. Nah, jika semuanya sudah selesai, ini juga untuk pisangnya sudah aku bikin bulat lonjong ya, masing-masing dengan berat 30 gram. Jadi nanti untuk total adonan itu berat bersihnya 50 gram. Nah, kemudian ambil untuk adonan kulit dengan berat 20 gram tadi, lalu pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Rolling pin ya, jangan dipisah pengucapannya. Oke, selanjutnya akan aku isi di bagian tengahnya dengan adonan pisang dengan berat 30 gram tadi. Lalu lipat aja ke dalam seperti ini, menyerupai kalau kita bikin risol atau mungkin membuat lumpia ya. Nah, setelah itu digulung hingga rapih aja. Nah, jika sudah agak sedikit ditekan seperti ini supaya teksturnya itu bisa mulus ya, bagian permukaannya merata dengan isi. Oke, selanjutnya letakkan di loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Nah, lakukan ya ke semua adonan hingga selesai. Nah, jika kita diamkan tadi ya adonannya selama 15 menit itu membuat kulitnya ini lentur. Jadi saat dipipihkan dengan menggunakan rolling pin itu tidak gampang sobek. Nah, buat kalian yang ingin ditambahkan waktunya saat mendiamkannya itu atau mengistirahatkan adonan lebih lama, itu juga akan lebih bagus ya, karena nanti tekstur daripada kulitnya itu akan lebih lentur lagi. Tapi jangan terlalu lama juga ya, paling maksimal 30 menitan aja.
Oke, lakukan ke semua adonan hingga selesai. Nah, jika semuanya sudah selesai dan seperti ini hasilnya, aku akan olesi ya permukaannya tipis aja di bagian tengahnya dengan 1 butir kuning telur. Ini fungsinya untuk merekatkan topping keju. Nah, untuk toppingnya ini opsional aja, bisa kalian tambahkan maupun tidak. Kenapa harus dikasih kuning telur? Supaya merekat aja. Kalau tidak diberikan kuning telur nanti tidak akan bisa nempel ya untuk kejunya ini. Oke, lakukan ke semua adonan. Nah, karena prosesnya akan kita oven, jadi pastikan ovennya 10 menit sudah harus kalian panaskan ya, supaya panas di dalam oven itu bisa stabil nantinya. Lanjut akan aku oven selama kurang lebih 40 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, ini juga bisa ya di oven dengan menggunakan oven tangkring. Untuk penggunaan oven tangkring tambahkan waktunya 10 menit dari oven listrik. Nah, ini sudah matang, kemudian angkat lalu tunggu dingin. Kalau sudah dingin tinggal dikemas aja ya, bisa dimasukkan ke dalam dus seperti ini atau bisa dibungkus menggunakan plastik OPP. Untuk daya ketahanannya di suhu ruangan ini bisa bertahan 4 hari karena tekstur kulitnya itu garing ya. Jadi ini enak banget, pas jika digunakan sebagai ide jualan. Nah, ini rasanya enak, keras di bagian kulit dan lembut di bagian isiannya. Kalian wajib untuk mencoba. Nah, untuk harga jualnya sendiri ini bisa kalian jual di kisaran harga 2.000 sampai 3.000 rupiah ya. Nanti tentukan dari budget yang kalian keluarkan. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini cara mengolah pisang. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan ubi. Di sini bisa banget sebagai ide jualan. Tampilannya menarik, namanya pia ubi gulung. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Kukus 500 gram ubi madu ya hingga empuk. Kalau sudah matang dan juga empuk selagi masih panas, langsung tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Jadi untuk penambahan gulanya sesuaikan dengan selera ya. Jika kalian menggunakan ubi yang kurang manis, boleh ditambahkan takarannya. Kemudian haluskan, setelah halus kemudian tambahkan 100 gram keju parut, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah itu akan aku ulen aja menggunakan tangan ya, supaya kejunya itu bisa tercampur. Nah, lalu dinginkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya aku akan siapkan bahan untuk kulit. Ada 200 gram tepung terigu, lalu tambahkan 30 gram gula pasir. Penggunaan tepung terigunya di sini aku menggunakan yang pro sedang. Lalu juga di sini aku akan tambahkan dengan garam. Untuk garamnya sebanyak setengah sendok teh, lalu setengah sendok teh vanili bubuk. Nah, lalu juga tambahkan 1 butir kuning telur. Masukkan juga di sini 80 gram margarin cair yang sudah suhu ruang ya. Lalu setelah itu aduk hingga tercampur, dengan sedikit demi sedikit ditambahkan air. Nah, di sini untuk penggunaan airnya aku menggunakan air matang.
yang suhu ruang ya, bukan air panas ataupun air hangat. Supaya lebih cepat kalis, di sini akan aku ulen aja menggunakan tangan. Dengan sedikit demi sedikit aku tambahkan air. Untuk airnya sebanyak kurang lebih 100 ml ya, jadi nanti disesuaikan aja, jika masih kurang lembut bisa ditambahkan kembali airnya. Kemudian istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit lalu bagi ya adonan ini dengan berat masing-masing 20 gram. Kemudian untuk isiannya di sini akan aku bagi masing-masing beratnya 30 gram. Pastikan ubinya sudah dingin ya. Nah, ini kalau sudah semuanya, kemudian pipihkan untuk kulit. Lalu isi di bagian tengahnya dengan ubi. Nah, untuk kulitnya ini pipihkan setipis mungkin ya. Oke, kalau sudah tipis seperti ini, lalu letakkan untuk ubi di bagian tengahnya. Kemudian lipat ya di bagian sisi pinggir kanan kiri. Seperti kalau kita membuat lumpia atau risol. Nah, selanjutnya digulung. Kemudian rapikan ya, agak ditekan seperti ini supaya bisa nempel untuk kulitnya. Oke, lakukan ke semuanya hingga selesai. Lalu letakkan di atas loyang yang dialasi dengan kertas baking paper. Ambil kembali untuk adonan, lalu pipihkan. Kemudian isi di bagian tengahnya dengan isian ubi. Nah, lakukan ya ke semua adonan hingga selesai. Nah, kenapa tadi untuk kulitnya atau adonan kulit itu diistirahatkan lama supaya elastis seperti ini ya. Saat dipipihkan itu tidak gampang robek. Jadi kalau kalian lebih lama juga tentunya lebih bagus hasilnya. Tapi syaratnya harus ditutup ya, supaya permukaan kulit itu tidak keras hasilnya. Oke, ini akan aku gulung. Kemudian setelah itu agak ditekan-tekan, dirapikan dan ditekan-tekan supaya kulitnya itu bisa menempel. Jangan terlalu keras ya menekannya, dengan perasaan saja. Oke, kalau sudah semuanya selesai digulung seperti ini, kemudian di bagian permukaannya akan aku oles dengan menggunakan 1 butir kuning telur. Pastikan untuk sambungannya berada di bagian bawah ya. Nah, ini aku olesi dengan 1 butir kuning telur hingga merata di bagian permukaan, lalu aku taburi dengan biji wijen putih. Untuk biji wijen putihnya itu opsional aja, jika kalian tidak suka juga boleh di skip. Oke, selanjutnya ini akan aku oven ya. Sebelumnya ovennya sudah aku panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Oke, ini akan aku oven selama 40 menit dengan menggunakan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas dan bawah. Setelah matang seperti ini hasilnya, kemudian akan aku tunggu hingga dingin. Baru nanti kalau sudah dingin akan kita kemas. Nah, untuk pengemasannya sendiri kalian bisa masukkan ya ke dalam plastik mika atau juga bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP. Ini tampilannya cantik banget.
Untuk daya tahannya di suhu ruangan itu maksimal bisa bertahan sampai 4 harian. Dan harga jualnya kalian bisa jual kisaran di harga 3.000 sampai 4.000 rupiah. Dan satu resep yang aku bagikan menjadi 18 ya. Jadi ini pas banget, praktis untuk ide jualan, juga tentunya lucu, belum banyak yang jual tentunya. Nah, ini kalian bisa masukkan ke dalam mika dengan isi 2 seperti ini juga oke. Pastikan saat mengemas dalam keadaan sudah dingin supaya kuenya itu awet dan tahan lama, tidak cepat jamuran ya. Nah, kalian juga bisa percantik dengan tambahan stiker. Buat kalian yang ingin mencari alat-alat baking maupun stiker dan juga cetakan-cetakan kue, silahkan kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di keranjang kuning. Nah, ini aku akan buka satu supaya kalian bisa lihat ya seperti apa tekstur di bagian tengah atau di bagian dalamnya. Untuk hasil kulitnya itu renyah dan juga garing, tapi lembut di bagian dalam. Pastikan jika kalian menggunakan ubi yang selain ubi madu, nanti dikoreksi rasa ya untuk penggunaan gulanya. Karena kalau menggunakan ubi madu itu untuk ubinya sendiri sudah manis, jadi aku menggunakan gulanya sedikit. Jika kalian menggunakan ubi yang lain, tambahkan takaran untuk gula pasirnya. Rasanya itu sangat enak dan juga legit. Kalian tentunya wajib untuk mencoba ya. Jika ingin dijadikan sebagai snack keluarga juga oke. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, aku doakan semoga laris manis untuk jualannya. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.